Turki adalah salah satu tim yang telah memastikan diri lolos dari kualifikasi Euro 2024. Hakan Çalhanoğlu dan kawan-kawan lolos mendahului Wales maupun Kroasia di grup D. Kelolosan Turki ke Euro 2024 dipastikan usai menang menjamu Latvia Senin kemarin, kala Turki menang telak dengan skor 4-0. Dalam laga kontra Latvia itu, Yunus Akgün dan Kerem Aktürkoğlu masing-masing menyumbang 1 gol, sedangkan Cenk Tosun memborong 2 gol. Turki tampil perkasa di grup D, memenangi 5 dari 7 pertandingan yang sudah mereka mainkan. Dalam 7 pertandingan itu, Turki mencetak total 13 gol dan kebobolan 6 gol. Turki jadi tim pertama yang lolos dari grup mereka. Turki lolos dengan 1 laga tersisa. Mantan kiper Inter Milan dan Fiorentina Sebastian Frey menganggap Nerazzurri telah mengambil keputusan tepat dengan menjual Andre Onana ke Manchester United dan mengontrak Yann Sommer sebagai gantinya. Onana sendiri turut membantu Inter melaju hingga ke final Liga Champions musim lalu. Namun Nerazzurri kemudian menjual Onana ke Manchester United pada musim panas ini. Inter kemudian merekrut Sommer dari Bayern Munchen sebagai pengganti Onana. Namun performa kedua kiper tersebut bersama klubnya masing-masing bisa dibilang sangat kontras. Onana menjadi sasaran kritik karena sudah kebobolan hingga 19 gol hanya dalam 11 laga bersama Manchester United. Adapun Sommer baru kebobolan 6 gol dari 10 laga di Inter Milan. Sebuah transfer yang cerdas, mereka mengontraknya dengan status bebas transfer dan kemudian setelah 1 tahun mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dan untuk Sommer, kita berbicara tentang seorang kiper dengan banyak pengalaman dan kualitas. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan yang sangat logis, ucap Frey kepada DAZN. Bek Manchester United, Victor Lindelof saat ini tengah menantikan perpanjangan kontrak. Pasalnya dia ingin tetap bertahan di Old Trafford. Lindelof sudah bermain bersama Manchester United sejak tahun 2017. Pemain bertahan berusia 29 tahun itu sudah memainkan 241 pertandingan untuk Manchester United. Lindelof saat ini memasuki tahun terakhirnya bersama Manchester United. Kontraknya sebagai pemain setan merah akan habis pada musim panas 2024 nanti. AC Milan kabarnya tertarik menampung Lindelof. Namun Manchester United memiliki klausul perpanjangan kontrak Lindelof selama 12 bulan. Manchester United sendiri kabarnya akan perpanjang kontrak Lindelof dan sang pemain pun berharap bisa segera terjadi. Saya punya opsi untuk 1 tahun lagi dan ada tenggat waktu untuk itu. Kapan tepatnya saya belum tahu pasti, tapi sepertinya itu akan segera diaktifkan, ucap Lindelof. Spekulasi baru beredar mengenai masa depan Mason Greenwood. Klub La Liga, Sevilla dikabarkan berminat untuk merekrut sang striker di tahun 2024 ini. Di musim 2023-2024 ini, Greenwood harus mengungsi dari Manchester United. Ia mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan akibat kasus hukum yang menjeratnya, sehingga ia dipinjamkan ke Getafe selama 1 musim. Di Getafe, Greenwood mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali. Perlahan tapi pasti, sang striker menunjukkan performa yang apik dan ia berhasil mencetak gol perdananya setelah jeda internasional kemarin. Dilansir dari media The Mirror, Greenwood berpotensi pindah klub di musim depan. Sevilla dikabarkan tertarik menggunakan jasanya. Laporan yang sama mengklaim Sevilla mulai menyiapkan tawaran untuk meminang Greenwood di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan siap memberikan jaminan jam bermain bagi Greenwood. Mereka juga dikabarkan berani memberikan gaji yang lebih besar ketimbang yang ia terima di Getafe. Rumor Jadon Sancho akan kembali ke Borussia Dortmund di musim dingin nanti nampaknya semakin mendekati kenyataan. Dari Borussia dikabarkan tengah menyiapkan tawaran untuk memboyong sang winger dari Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum jika Sancho lagi tidak betah di Manchester United. Ia ingin cabut dari Old Trafford setelah ia berseteru dengan Erik ten Hag. Winger timnas Inggris ini dikaitkan dengan beberapa klub di bursa transfer musim dingin nanti. Salah satunya adalah mantan klubnya, Borussia Dortmund.
United Peptiar melaporkan bahwa Dortmund tertarik merekrut Sancho. Mereka siap memberikan tawaran ke MU agar Sancho kembali ke pelukan mereka. Borussia Dortmund berencana meminjam sang winger selama 6 bulan. Lalu di akhir masa peminjaman ada klausul untuk membeli Sancho secara permanen. Nilai klausul yang ditawarkan Borussia Dortmund adalah di angka 30 juta pounds. Jadi mereka berharap Manchester United mau melepaskan sang winger di musim panas nanti. Ada update terbaru seputar masa depan Ben White. Arsenal optimis bisa mempertahankan sang bek lebih lama di London Utara. Di tahun 2021 silam, Arsenal membuat sebuah transfer besar. Mereka membayar sekitar 50 juta pound sterling untuk memboyong White dari Brighton. Sempat diragukan di awal kedatangannya, White berhasil membungkam para kritik. Ia menjadi salah satu pilar pertahanan Arsenal tersolid sejauh ini. Jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal ingin memagari White dengan kontrak baru. Mereka optimis proses ini bisa lekas kelar dalam waktu dekat ini. Menurut Romano, proses negosiasi kontrak baru White sudah mencapai tahap akhir. Proses ini ternyata sudah berjalan sejak musim panas kemarin. Sekarang proses ini sudah mencapai tahap akhir. Arsenal sendiri optimis bahwa proses ini akan segera selesai dan White akan jadi penggawa mereka untuk jangka waktu yang lebih panjang. Rasmus Højlund tergelitik saat dimintai tanggapannya saat ada upaya membandingkan dirinya dengan Erling Haaland. Dia mengaku levelnya masih kalah jauh. Pencapaian individu maupun tim di antara Højlund dan Haaland memang terbentang sangat jauh, tentu saja jomplang jika membandingkan keduanya. Namun, perkara membandingkan Højlund dan Haaland ini muncul lantaran keduanya membela klub berbeda yang kebetulan punya rivalitas tinggi. Rasmus Højlund saat ini membela Manchester United, sedangkan Erling Haaland berada di klub asal kota Manchester yang satunya, yaitu Manchester City. Højlund yang memang tajam saat membela Atalanta memberi impresi baik sejak tiba di Old Trafford pada musim 2023-2024. 3 gol telah disarangkannya dari 8 laga. Sementara Erling Haaland lebih beringas lagi di awal musim ini. Dia sudah mencetak total 8 gol hanya dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi. Haaland adalah pemain berkelas. Dia punya tonton yang gila. Saya harap suatu hari nanti saya berada di levelnya. Tapi kalau sekarang masih kalah jauh, tuturnya kepada TV2.